Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nisa Solihah dengan NIM P27242024-016 dari kelas 3A Kloter 1. Di sini saya akan murojaah obat diabetes, obat saluran nafas, dan obat endokrin. Obat endokrin yang pertama yaitu obat levotiroxin untuk mengganti hormon tiroid yang kurang. Dosisnya 25 sampai 200 mikrogram per hari. Diminum pagi saat sebelum makan. Efek sampingnya jantung berdebar, gemetar, dan sulit tidur. Interaksi tidak boleh diminum dengan obat yang tinggi zat besi, kalsium, dan antasida. Tidak boleh digunakan jika penderita tiroid dan serangan jantung. Selanjutnya obat liotiramin untuk obat tiroid kondisi berat. Dosisnya 5-25 mikrogram per hari. Diminum atau disuntik. Efek sampingnya detak jantung cepat, gugup, dan sulit tidur. Interaksi menambah efek warfarin. Tidak boleh digunakan untuk penyakit jantung berat. Terus clomifen untuk merangsang ovulasi pada wanita yang sulit hamil. Dosisnya 50-150 mg per hari selama 5 hari. Untuk cara minumnya diminum. Efek sampingnya wajah terasa panas dan penglihatan kabur. Interaksi tidak banyak. Interaksi kontraindikasi untuk wanita yang sedang hamil atau punya kista ovarium. Selanjutnya yaitu letrozole untuk merangsang ovulasi atau kanker payudara. Dosisnya 2,5 mg per hari. Cara minumnya diminum oral. Efek sampingnya pegal, keringat malam, dan nyeri sendi. Interaksi obat. Beberapa obat tadi bisa mengubah efeknya. Terus tidak boleh digunakan untuk wanita hamil. Selanjutnya lanreotid untuk mengontrol hormon berlebih. Dosisnya 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu. Disuntik. Efek sampingnya dari perut, diare, dan batuk muncul. Interaksinya dapat mengganggu kerja insulin. Kontraindikasi gula darah tidak stabil. Opteotida untuk menghambat hormon berlebih. Dosisnya 50-500 mikrogram 2-3 kali sehari. Disuntik dari perut atau diare. Interaksinya mengubah efek insulin. Kontraindikasi alergi terhadap obat. Selanjutnya obat HCG untuk merangsang ovulasi atau produksi sperma. Dosisnya 5.000 sampai 10.000 per unit. Disuntik. Efeknya perut kembung dan nyeri perut. Interaksi dengan obat hormon lain, dan kontranya tumor ovarium aktif. Obat FSH
Leutropin untuk membantu ovulasi, yang Leutropin alfa membantu kesuburan. Yang Efesa digunakan sesuai anjuran Meno juga, dan Leutropin alfa juga. Semuanya disuntikan. Efek sampingnya yaitu perut kembung dan dapat menghasilkan kehamilan yang kembar, mual, nyeri saat disuntikan. Interaksi tidak banyak berinteraksi. Kontranya ada kista ovarium, tumor ovarium, dan oleh ibu hamil. Selanjutnya, gonadotropin untuk tes hormon membantu ovulasi, dianjurkan oleh sesuai dosis disuntikan. Efek sampingnya yaitu pusing, panas di badan, interaksi tidak banyak berinteraksi. Kontranya untuk ibu hamil. Terus obat Leuprolida untuk endometriosis atau kanker prostat, dosisnya 3,75 mg tiap bulan. Cara minumnya disuntik, wajah panas, dan lama. Interaksi tidak banyak berinteraksi. Kontraindikasi dengan wanita hamil. Terus estrogen terkonjugasi untuk terapi hormon menopause 0,3 sampai 1,25 mg per hari diminum. Efeknya mual dan nyeri payudara. Interaksinya dengan obat rifampicin. Kontranya untuk riwayat kanker payudara atau pembekuan darah. Obat selanjutnya yaitu estradiol, pengganti hormon estrogen, 1-2 mg per hari. Cara minumnya diminum atau ditempel patch. Efeknya mual, bengkak, pembekuan darah. Interaksi dengan obat dan kejang dapat menurunkan efeknya. Kontranya yang punya riwayat kanker atau pembekuan darah tidak boleh. Etilwestradiol pil KB kombinasi, dosisnya 20-35 mikrogram per hari, diminum. Efeknya mual, pusing, berat badan naik. Interaksi dengan obat rifampicin. Terus kontranya untuk perokok berat dan punya riwayat darah beku. Norgestrel atau levonorgestrel untuk kontrasepsi, dosisnya 1,5 mg sehari. Untuk kondisi darurat saja. Ini cara minumnya diminum oral. Efeknya mual, perubahan haid. Interaksinya obat anti kejang dapat menurunkan efeknya. Terus ibu hamil tidak boleh mengonsumsi ini. Terus obat selanjutnya medroxyprogesterone, suntik KB atau terapi hormon, dosisnya 150 mg tiap 3 bulan, disuntikan.
Efeknya berat badan naik dan head tidak teratur. Interaksi obat hati tertentu dapat menurunkan efeknya. Kontranya, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat ini. Neotritridron, pil KB, progestin tunggal, dosisnya 0,35 mg per hari diminum. Efeknya tidak teratur, interaksi dengan obat kejang, dan kontranya dengan ibu hamil. Testosteron untuk mengganti hormon pria yang rendah, dosisnya 50-100 mg tiap minggu, disuntikan, dan efeknya dapat menyebabkan jerawat, bengkak, dan perubahan mood. Berinteraksi dengan obat hati dan tidak boleh kontraindikasi dengan kanker prostat atau payudara pada pria. Kemudian obat testosteron tropikal atau gel untuk kekurangan hormon testosteron pada pria, dosisnya 5-10 gram gel per hari. Caranya dioleskan ke kulit. Efeknya kulit iritasi, resiko menular lewat kontak kulit. Interaksi jarang diketahui. Kontranya sama seperti testosteron oral, testosteron suntik. Nandrolon untuk anemia atau kehilangan massa otot, dosisnya sesuai resep dokter, dapat disuntikan, dan efeknya tumbuh rambut berlebih dan gangguan hati. Interaksinya jarang diketahui. Kontranya untuk ibu hamil dan kanker prostat. Terus obat selanjutnya yaitu tamoxifen untuk kanker payudara, dosisnya 50 mg per hari diminum. Efek sampingnya wajah panas, keringat malam, resiko beku darah. Interaksinya dapat dengan obat antidepresi dan ibu hamil tidak perlu mengonsumsi. Terus ospemifil untuk mengatasi nyeri saat berhubungan akibat menopause, dosisnya 60 mg per hari, dapat diminum. Efeknya wajah panas dan keputihan. Berinteraksi dengan obat estrogen lain. Kontraindikasinya punya riwayat darah beku. Raloxifene untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara, dosisnya 60 mg per hari diminum. Efeknya panas pada badan, kram kaki. Berinteraksi dengan obat estrogen dan darah mudah beku. Terus terenifin untuk kanker payudara, dosisnya 60 mg per hari diminum. Efeknya wajah panas dan mual. Berinteraksi dengan obat hati. Kontraindikasi saat ibu hamil dan darah mudah beku. Cabergoblin untuk menurunkan hormon prolaktin tinggi, dosisnya 0,25 mg 2 kali seminggu. Diminum. Efeknya mual, pusing saat berdiri. Berinteraksi dengan obat hati tertentu.
Kontraindikasinya tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Obat selanjutnya yaitu bromokriptin untuk menurunkan prolaktin atau membantu kesuburan. Dosisnya 2,5 sampai 5 mg per hari dengan cara diminum. Efeknya mual, pusing, interaksi dengan obat antipsikotropik dapat menghambat efek, berinteraksi dengan kontraindikasi dalam tekanan darah tinggi berat. Obat selanjutnya yaitu ulipristal untuk kontrasepsi darurat. Dosisnya 30 mg sekali. Dapat diminum. Efeknya mual dan nyeri perut, interaksi dengan obat hati, kontraindikasinya dengan ibu hamil dan gangguan hati berat. Obat selanjutnya yaitu mifepriston untuk mengakhiri kehamilan awal. Dosisnya 200 mg sekali. Diminum. Efeknya pendarahan dan kram perut, berinteraksi dengan obat hati, dan kontraindikasinya kehamilan di luar rahim. Terus obat selanjutnya yaitu asoprisnil untuk obat mioma rahim. Dosisnya dianjurkan sesuai dokter, dapat diminum. Efeknya perubahan haid dan nyeri perut. Indikasinya dengan obat hati, kontraindikasinya dengan ibu hamil. Terus obat selanjutnya yaitu progestin untuk kontrasepsi dan gangguan menstruasi. Dosisnya bervariasi sesuai orangnya. Dapat diminum secara oral, intramuskular, atau IUD. Efeknya pendarahan tidak teratur dan mood tidak teratur. Interaksi dapat berinteraksi dengan enzim hati inducer, dapat menurunkan efektivitas dan kontraindikasi pada ibu hamil, tumor hormon sensitif. Terus obat selanjutnya teriparatide untuk osteoporosis berat. Dosisnya 20 mikrogram per hari secara suntik. Efeknya mual, nyeri punggung, berinteraksi dengan obat digoxin. Kontraindikasinya dengan riwayat kanker tulang. Abaloparatidin untuk osteoporosis. Dosisnya 80 mikrogram per hari secara sebutan. Efeknya mual dan pusing. Interaksi tidak banyak berinteraksi
kontranya sejenis dengan teriparatid. Terus obat selanjutnya yaitu cinacalcet untuk hiperparatiroid sekunder. Dosisnya 30-180 mg per hari. Secara oral, efeknya untuk hipokalsemia dan mual. Indikasi dengan CYP. Kontraindikasinya yaitu hipokalsemia berat. Obat selanjutnya yaitu etalgalcetit untuk hiperparatiroid sekunder. Dosisnya sesuai label pada obat, digunakan intravena. Efeknya hipokalsemia dan kram otot. Interaksi tidak banyak berinteraksi dengan obat. Kontraindikasinya hipokalsemia. Terus obat selanjutnya yaitu palopeteriparatid untuk osteoporosis. Dosisnya sesuai label pada produk, digunakan secara subkutan. Efeknya mirip obat teriparatid. Interaksi obatnya tidak banyak berinteraksi dengan obat lain. Terus kontranya juga sama dengan obat teriparatid. Terus obat selanjutnya yaitu prednison untuk antiinflamasi. Dosisnya 5-60 mg per hari. Digunakan secara oral. Efeknya hiperglikemia, kenaikan berat badan dan osteoporosis. Berinteraksi dengan obat golongan NSAID, meningkatkan resiko duka. Terus kontraindikasinya dengan infeksi aktif tanpa kontrol. Obat selanjutnya yaitu dexamethasone untuk antiinflamasi kuat dan edema otak. Dosisnya 0,5-6 mg per hari. Digunakan secara oral, intravena dan intramuskular. Efeknya hiperglikemia, berinteraksi dengan CYP inhibitor. Kontraindikasinya dengan infeksi aktif. Obat selanjutnya yaitu betamethasone untuk antiinflamasi, maturasi paru janin. Dosisnya sesuai protokol yang dianjurkan oleh dokter. Gunakan secara intramuskular, intravena, dan oral. Efeknya hiperglikemia dan interaksi dengan banyak obat lain. Kontraindikasinya infeksi aktif. Obat selanjutnya yaitu bremelanotide untuk perempuan, untuk menguranginya dorongan seksual, untuk meningkatkan seksualitas. Dosisnya 1,75 mikrogram 1,75 mg secara subkutan. Efeknya mual, tekanan
hipertensi, kontranya tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Obat selanjutnya yaitu selmelatonoid untuk obesitas genetik tertentu. Dosisnya sesuai label pada obat, digunakan secara subkutan. Efeknya mual, pigmentasi kulit, dan efek seksual. Interaksi obatnya tidak banyak berinteraksi dengan obat lain. Kontranya untuk ibu hamil. Terus obat selanjutnya yaitu mecasermin untuk defisiensi IGF-1 berat. Dosisnya 0,04 sampai 0,12 mg per 2 kali sehari secara subkutan. Efeknya hipoglikemia dan pembesaran tonsil. Berinteraksi dengan insulin. Kontranya hipoglikemia tak terkendali. Obat selanjutnya yaitu mecasermin limfa B untuk formulasi BF1 kompleks. Dosisnya sesuai pada produk, digunakan secara subkutan. Efeknya hipoglikemia, indikasi dengan insulin. Kontranya sama seperti mecasermin. Obat selanjutnya yaitu sematropin untuk anak dan dewasa. Dosisnya 0,1 sampai 0,3 mg per hari secara subkutan. Efeknya edema, nyeri sendi, dan interaksinya berinteraksi dengan obat glukokortikoid. Terus kontranya dengan aktif kanker. Tesamorelin untuk lipodisfosil terkait HIV. Dosisnya 2 mg per hari secara subkutan. Efek sampingnya nyeri saat injeksi. Interaksi obatnya tidak banyak berinteraksi. Kontranya untuk ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu sematropin untuk dihalopektin. Dosisnya sesuai produk, digunakan secara subkutan. Efeknya seperti edema, interaksinya tidak banyak, dan kontranya dengan kanker yang aktif. Obat selanjutnya macimorelin untuk diagnosis defisiensi macimorelin untuk defisiensi GH. Single dose sesuai protokol, digunakan secara oral. Efeknya pusing dan rasa logam di mulut. Interaksi dengan obat antiprolaktin drugs. Kontranya diabetes. Obat selanjutnya yaitu pegvisomad untuk akromegali. Dosisnya
subkutan. Efeknya peningkatan enzim hati dan reaksi saat disuntikan. Interaksinya metabolik hati, kontranya hepatitis aktif. Obat selanjutnya elacestrant untuk ER, menaikkan breast cancer. Dosisnya sesuai pada label, gunakan secara oral. Efeknya mual. Interaksi dengan obat CYP dan kontranya untuk ibu hamil. Obat selanjutnya fulvestrant untuk ER, menaikkan metastatic breast cancer. Dosisnya 500 mg intramuskular. Efeknya injeksi saat nyeri saat diinjeksi dan interaksinya dengan CYP. Kontranya untuk ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu clomifene untuk induksi ovulasi. Dosisnya 50-150 mg per hari, 5 kali sehari. Digunakan secara oral. Efeknya multi-fragrance. Interaksinya sangat minim. Kontranya kehamilan dan kista ovarium. Obat selanjutnya yaitu Ganirelix untuk pencegahan LH-Subki. Dosisnya 0,25 mg secara subkutan. Efeknya reaksi saat injeksi dan sakit kepala. Ini minim berinteraksi dengan obat lain. Kontranya dengan ibu hamil. Obat selanjutnya Cevrolix acid untuk pencegahan LH-Subki. Dosisnya 0,25 mg secara subkutan. Efeknya reaksi lokal, minim interaksi, dan kontranya dengan ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu Degarelix untuk kanker prostat. Dosisnya 240 mg secara subkutan. Efeknya nyeri tempat saat disuntik, minim interaksi, kontraindikasinya hipersensitivitas. Obat selanjutnya yaitu calcitonin untuk osteoporosis, nyeri tulang metastatis. Dosisnya 200 per unit. Digunakan secara nasal, subkutan, dan intramuskular. Efeknya rinitis, mual, minim interaksi, kontraindikasi, hipersensitivitas sama. Obat selanjutnya anastrozol untuk kanker payudara. Dosisnya 1 mg per hari. Gunakan secara oral. Efeknya nyeri sendi dan penurunan BMD. Interaksi dengan CYP, kontraindikasi dan ibu hamil.
Obat selanjutnya letrozol untuk kanker payudara, induksi ovulasi, dosisnya 2,5 mg per hari, digunakan secara oral, efeknya nyeri sendi, berinteraksi dengan CYP, dan kontraindikasi dengan ibu hamil. Obat selanjutnya exemestane untuk breast cancer, dosisnya 25 mg per hari, digunakan secara oral, efeknya osteoporosis dan berinteraksi dengan CYP, kontranya untuk ibu hamil. Obat selanjutnya metimazol untuk hipertiroid, dosisnya 5-40 mg per hari secara oral, efeknya ruam dan berinteraksi dengan warfarin, efek chance, kontraindikasi dengan ibu hamil trimester 1. Obat selanjutnya yaitu propyltiuracil untuk hipertiroid, dosisnya 100-300 mg per hari, digunakan secara oral, efeknya hepatitis, indikasi dengan warfarin, dan kontranya dengan ibu hamil. Obat selanjutnya desmopressin untuk diabetes insipidus sentral, dosisnya 10-40 mikrogram, digunakan secara nasal, intravena, subkutan, dan oral. Efeknya hiponatremia dan berinteraksi dengan carbamazepin, kontranya hiponatremia. Obat selanjutnya yaitu vasopressin untuk shock vasodilatasi, dosisnya titrasi intravena dengan cara intravena juga. Efeknya iskemia perifer, minim interaksi dengan obat, kontraindikasi dengan penyakit jantung. Obat selanjutnya yaitu apalupamid untuk prostat cancer, dosisnya 240 mg per hari, digunakan secara oral, efeknya ruam, indikasi dengan CYP3A4 kuat, kontranya dengan ibu hamil. Obat selanjutnya glutamid untuk prostat cancer, kanker prostat, dosisnya 250 mg, digunakan secara oral, efeknya hepatotoksisitas, interaksi dengan warfarin, kontranya dengan penyakit hati. Obat selanjutnya yaitu bijalumab untuk kanker prostat, dosisnya 50 mg per hari, digunakan
selanjutnya yaitu spironolakton untuk anti-androgen. Dosisnya 25 sampai 200 mg per hari, digunakan secara oral. Efeknya hiperkalemia dan interaksi dengan obat AC inhibitor. Terus interaksi dengan kontraindikasinya yaitu gagal ginjal. Obat selanjutnya yaitu levodopa untuk inhibitor steroidogenesis. Dosisnya sesuai label, digunakan secara oral. Efeknya hepatotosisitas, interaksi dengan CYP, kontraindikasinya dengan penyakit hati. Obat selanjutnya yaitu metrapon untuk sindrom Cushing. Dosisnya 250 sampai 1000 mg, digunakan secara oral. Efeknya distutim, interaksi dengan steroid dan kontranya kehamilan. Obat selanjutnya yaitu osilotrostat untuk Cushing disease. Dosisnya sesuai label, digunakan secara oral. Terus efeknya adrenal, interaksi dengan CYP, kontranya dengan resiko adrenal. Obat selanjutnya aminoglutamide untuk inhibisi steroidogenesis. Dosisnya variabel, digunakan secara oral. Efeknya hipotiroid dan banyak berinteraksi dengan obat lain. Kontranya dengan ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu prednisolon untuk antiinflamasi. Dosisnya 5 sampai 60 mg per hari, digunakan secara oral. Efeknya hiperglikemia dan banyak berinteraksi dengan obat lain. Kontraindikasinya dengan infeksi. Obat selanjutnya thiaminsinolon untuk antiinflamasi. Dosisnya beragam persediaan, digunakan secara tropikal, intramuskular dan intravena. Terus efeknya atrofi kulit dan efek steroid sistemik jika penggunaan ramah. Minim berinteraksi dengan obat lain. Kontraindikasinya infeksi kulit. Obat selanjutnya betamethasone untuk obat steroid kuat. Dosisnya dilihat pada label, digunakan secara oral, intramuskular dan bisa tropikal. Terus efeknya sama seperti steroid dan banyak berinteraksi dengan obat lain. Kontraindikasinya infeksi aktif. Terus obat selanjutnya methylprednisolon untuk steroid
dosisnya 4 sampai 48 mg per hari, digunakan secara oral, bisa intravena. Efeknya hiperglikemia dan banyak berinteraksi dengan obat lain. Kontraindikasinya infeksi. Obat selanjutnya yaitu hidrokortison untuk remen. Dosisnya 15 sampai 30 mg per hari secara oral. Efeknya restensi NA jika naik dosis dan minim berinteraksi dengan obat lain. Kontranya perlu menyesuaikan saat pasiennya sakit. Obat selanjutnya yaitu fludrocortisone untuk mineralokortikoid. Dosisnya 0,05 sampai 0,2 mg per hari, digunakan secara oral. Efeknya hipertensi dan hipokalemia. Interaksi dengan obat ACE inhibitor. Kontranya dengan hipertensi tidak terkontrol. Obat selanjutnya yaitu finasteride untuk BPH atau rambut rontok. Dosisnya 5 mg per hari, digunakan secara oral. Efek sampingnya libido, menurunkan ejakulasi, minim berinteraksi dengan obat lain. Kontraindikasinya saat ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu dutasteride untuk BPH. Dosisnya 0,5 mg per hari, digunakan secara oral. Efeknya seperti obat finasteride. Interaksi dengan obat CYP3A4 dan kontranya digunakan oleh ibu hamil. Obat selanjutnya yaitu tamsulosin untuk gejala BPH, relaksasi otot prostat. Dosisnya 0,4 sampai 0,8 mg per hari, digunakan secara oral. Efek sampingnya pusing, ejakulasi, terus interaksinya dengan PDE5 inhibitor. Terus kontraindikasinya hipotensi dan operasi katarak, itu sangat berhati-hati. Obat saluran napas. Yang pertama yaitu golongan beta 2 agonis untuk mengobati penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK. Contoh obatnya salbutamol, terbutalin, dan fenoterol. Dosis salbutamol yaitu 2 mg per 3 kali sehari. Efek sampingnya takikardia, interaksi dengan obat diuretik. Terus obat terbutalin, dosisnya 5 mg 3 kali sehari, 5 mg 3 kali sehari. Efeknya pusing, mulut kering, insomnia, kram otot. Kontra
menurunkan terapi efek terkendalinya. Terus fenoterol dosisnya 1 sampai 2 isapan 3 kali sehari. Efek sampingnya nyeri dada, pusing, mulut kering, mual, interaksi dengan andesonit, takikardia. Terus golongan kortikosteroid dapat meningkatkan peradangan paru-paru. Contoh obatnya budesonid. Dosisnya 2 mg per hari. Efeknya mual, nyeri dada, diare, muntah, BB naik, interaksi dengan aspirin. Obat yang kedua yaitu flutiazon. Dosisnya 1 sampai 2 semprot 1 kali 1 hari. Efeknya batuk, katarak, memar, dan osteoporosis. Interaksi dengan ritonavir. Golongan selanjutnya golongan antihistamin 1. Interaksinya untuk indikasi mengatasi gejala alergi hidung tersumbat, bersin. Obatnya klorpeniramin. Dosisnya 4 mg 3 kali sehari. Efeknya batuk, pusing, mual, atagram. Interaksi dengan abemaciclib. Terus golongan selanjutnya golongan antikolinerik. Indikasi kolinergik untuk penanganan penyakit paru. Obatnya yaitu ipratropium dan tiotropium. Dosisnya 17 mikrogram, 2 semprot 4 kali sehari. Sedangkan tiotropium 2,5 mikrogram, 2 semprot 1 kali sehari. Efeknya mulut kering, mata kabur, sembelit, nyeri dada, gangguan daya ingat, batuk, mual. Interaksi ipratropium dengan adrafinil. Sedangkan tiotropium abamectin. Golongan antitusif untuk menekan refleks batuk kering, tidak berdahak. Obatnya dextrometropan. Dosisnya 30 mg 2 sampai 4 kali sehari. Efeknya mual, muntah, pusing, dan sensasi mabuk. Interaksi dengan abamectin. Yang kedua, noscapin. Dosisnya 15 sampai 30 mg per hari. Efeknya sakit kepala, mual. Interaksi dengan obat alprazolam. Yang obat ketiga yaitu dextrometropan. Dosis dewasanya 30 mg 4 jam sekali. Efeknya sembelit, pusing, ngantuk. Terus interaksi
wajah, demam, dan nyeri ringan. Interaksi dengan antibiotik. Terus obat yang kedua asetilsistein, dosisnya 14 mg per kilo kalori sehari. Efeknya penumpukan stres bronkus. Interaksi bersamaan dengan diphenhydramine. Obat yang ketiga bromhexin, dosisnya 8-32 mg. Efeknya urinaria, mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Interaksi dengan antibiotik. Golongan ekspektoran, untuk mengajarkan dan mengeluarkan dahak. Yang pertama guaifenesin, dosisnya 200-400. Efeknya pusing, ngantuk, mual, muntah, dan minim berinteraksi dengan obat lain. Golongan diclofenac, untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, pilek, dan sinusitis. Obatnya ephedrine HCl, dosisnya 12,5-25 mg per 4 jam. Efeknya takikardia, ketergantungan pada obatnya, dan mulut kering. Interaksi dengan obat hipertensi meningkat dengan MAOI. Yang kedua yaitu obat pseudoephedrine HCl, dosisnya 30-60 mg 3 kali sehari. Efeknya aritmia, pusing, mual. Interaksi dengan obat antidepresan dapat meningkatkan hipertensi. Obat antidiabetes. Yang pertama golongan guanida, obatnya metformin, dosisnya 500-3000 mg per hari. Efeknya mual, muntah, diare. Interaksinya hipoglikemia jika dengan sulfonylurea dan insulin. Yang kedua golongan sulfonylurea. Obat yang pertama glimepirid, dosisnya 1-2 mg per hari. Efeknya pusing, hipoglikemia. Interaksi dengan tetracycline dan rinovibran. Yang kedua glipizid, dosisnya 2,5-5 mg per hari. Efeknya takikardia, cemas. Interaksi dengan aspirin. Yang ketiga gliburit, dosisnya 2,5-5 mg per hari. Efeknya hipoglikemia dan diare. Interaksi dengan obat antidiabetes. Golongan thiazolidinol, golongan thiazolidinol. Obatnya pioglitazol,
anemia. Interaksi dengan obat rifampicin alfa glukosidase inhibitor. Yang pertama Acarbose, dosisnya 50 mg 3 kali sehari. Efeknya kembung, sakit perut, BB naik, diare. Interaksi dengan obat sulfonylurea. Yang kedua yaitu obat Miglytor, dosisnya 50 sampai 100 mg 3 kali sehari. Efeknya kembung dan tinjanya encer. Interaksi dengan obat diabetes. Terus golongan miglinid. Contoh obatnya yaitu neteglinid dan pregabalin. Dosis neteglinid 60 sampai 120 mg 3 kali sehari. Efeknya flu, batuk, mual, diare. Interaksi dengan obat rifampicin. Dosis obat pregabalin 0,5 mg diminum setelah makan. Efeknya BB naik, mual, dan flu. Interaksi dengan obat defibrozil. Terus golongan DPP-4 inhibitor. Yang pertama alogliptin, dosisnya 25 mg per hari. Efeknya sesak napas, urin gelap. Indikasi dengan obat Acarbose. Yang kedua yaitu sacagliptin, dosisnya 5 mg per hari. Efeknya ruam, pusing, dan edema. Interaksinya sulfonylurea. Yang ketiga yaitu linagliptin, dosisnya sama 5 mg per hari. Efeknya urtikaria, diare, dan sariawan. Interaksi sama sulfonylurea. Hipoglikemia akan naik. Terus yang keempat sitagliptin, dosisnya 25 sampai 100 mg per hari. Efeknya konstipasi, mual, muntah, pusing. Interaksi sama dengan sulfonylurea. Hipoglikemia akan naik. Golongan SGLT2 inhibitor. Yang pertama yaitu ertugliflozin, dosisnya 5 mg per hari. Efeknya bau pada vagina, nyeri pada penis. Interaksi dengan penis. Interaksi dengan obat aspirin. Yang obat yang kedua yaitu dapagliflozin, dosisnya 5 mg per hari. Efeknya flu. Interaksi dengan obat lithium. Terus obat yang ketiga yaitu canagliflozin, dosisnya 100 mg per hari. Efeknya nyeri saat disentuh, bisul, infeksi vagina, dan penis.
glutid. Dosisnya 5 mikrogram secara subkutan 2 kali sehari. Efeknya mual, muntah, sembeli, diare. Interaksi dengan sulfonylurea, hipoglikemia akan naik. Obat yang kedua yaitu dilaglunid. Dosisnya 0,75 mg secara subkutan per minggu. Efeknya mual dan dispepsia. Interaksi dengan albuterol dan beta-glutin. Obat yang ketiga semaglutid. Dosisnya 5 mg per hari. Efeknya cemas, kabur, sembelit. Interaksi dengan obat albuterol dan dopamin. Obat yang keempat yaitu liraglunid. Dosisnya 0,6 liraglutid. Dosisnya 0,6 mg secara subkutan per minggu. Efeknya konstipasi, mual, muntah, diare. Interaksi obat dengan sulfonylurea dan acetaminophen. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.